Ya saya kira begini ya, saya ini mungkin baik juga bukan orang hukum. Dalam banyak kesempatan saya suka mengkritik putusan MK, tapi saya berpikir begini, 9 hakim MK itu bukan tidak tahu ada pasal 18 ayat 3 dan pasal 22E ayat 1, 2 itu. Tahu dia. Dan dia tahu rumusan 5 tahun itu. Tapi nggak mungkin nggak tahu. Ya nggak mungkin nggak tahu. Tapi putusannya begitu gitu ya. Jadi kalau perdebatan kita tempatkan di situ, menurut saya nggak akan ada selesainya. Oke. Kan pengalaman sejarah kita itu dalam konteks pemilu ya, banyak sekali sebetulnya norma-norma yang tidak konsisten. Gitu. Jadi yang mau saya katakan begini, kita harus berpikir mungkin lebih terbuka ya, agak move on sedikit lah. Tadi Bung Tobas mengatakan ini jadi rumit. Ya dari aspek ketatanegaraan ya Bung Tobas ya. Karena nggak mungkin dilaksanakan. Ya. Kan begini, ada hukum, ada konstitusi, tapi ada politik juga. Gitu. Dulu putusan MK berkaitan dengan Gibran itu gampang sekali itu DPR dan para politisi menyetujui. Nah. Karena apa? Ya ada kaitannya dengan kepentingannya gitu loh. Tapi itu saya mau lepaskan itu, ya maksudnya. Itu nggak diatur. Oh iya, di dalam konstitusi masalah umur nggak ada. Saya paham ruang jadi konstitusi ada itu ada. Open legal policy di situ. Ada. Ya. Kalau ini enggak, ini ada aturannya. Tetapi Pak Patrialis nggak mungkin mengingkari bahwa aspek politiknya lebih kuat. Ya. Kenapa sekarang aspek politik itu nggak kita tonjolkan? Artinya apa? Bagaimana kita berpikir melaksanakan putusan MK ini memperbaiki pemilu kita. Kalau ada kerumitan konstitusi, kita cari jalan keluarnya gitu ya. Tadi begini, apa norma konstitusi atau apa katakanlah apa konstitusi yang aturan yang bisa dipakai untuk melaksanakan putusan MK. Menurut saya kita pakai putusan MK aja. Lalu kita cari bagaimana caranya. Tapi kok nggak ada ruang untuk eksekutif dan legislatif bergerak gitu loh? Nggak ada ruang, tadi kan disampaikan oleh ini kan karena eksekutif dan legislatif ini berpikirnya menolak. Kan tadi Bung Tobas bilang, kan kalau pemerintah lakukan dia melanggar konstitusi, kalau DPR lakukan dia melanggar konstitusi. Tetapi nanti kan pengujian apakah dia melanggar konstitusi atau tidak itu di MK juga. Kalau soal ini diuji di MK, dia nggak mungkin mengatakan DPR dan pemerintah melanggar konstitusi. Ya, jadi nggak begini. Ya. Jadi politiknya begitu Pak. Ya, jadi begini Bu. Jangan dibuat rumit ini. Baik, soal 5 tahun dan lain-lain. Kita bicara kualitas pemilu kita kan gitu. Jadi begini Bu. Yang kita laksanakan itu, ini kan ada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. Bicara tentang pemilu. Ya. Nah, satu nafas yang saya katakan tadi itu sudah ada dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dan itu berjalan dan sudah dijadikan landasan bagi Republik ini untuk melaksanakan pemilihan umum. Nah, persoalan yang disampaikan oleh Perludem adalah persoalan masalah pelaksanaannya ini nggak beres, masalah teknis. Ya. Saya kira itu sangat berharga, tapi itu masukan untuk pemerintah dan DPR ketika membentuk undang-undang. Dari sekarang sampaikan, jangan undang-undang dasarnya yang diobok-obok. Undang dasarnya udah aman, udah bagus. Yang obok-obok undang-undang dasar itu kan bukan Perludem, tapi lembaga yang diberi kewenangan menafsir undang-undang dasar itu. Berarti Anda setuju dengan Mahkamah Konstitusi mengobok-obok undang-undang dasar? Dia tidak mengobok-obok undang-undang dasar, Pak. Menurut saya, dia mau supaya kita menyelamatkan kualitas pemilu kita. Ya, gitu. Dan ini betul dikatakan, ini kan masa transisi. Ruang bagi kita ini untuk membenahi pemilu kita. Iya, tadi Pak Tobas sudah bilang. Karena gini, ada problem substansial yang memang tidak dikemukakan oleh MK ya. Pemilu 5 kotak dan 5 surat suara itu bukan hanya rumit secara teknis ya. Tapi dalam prinsip pemilu Pak, makin rumit sebuah sistem dan teknisnya, makin besar ruang manipulasi dan kecurangan itu terbuka. Begini Bung. Dan ini yang terjadi di setiap pemilu kita. Kalau dia dipisah jadi begini, ruang kecurangan itu Pak, yang dimainkan oleh partai politik, yang dimainkan oleh para elit, berkolaborasi dengan penyelenggara pemilu. Tapi itu akan makin kecil. Seperti itu jauh lebih substansial menurut saya. Badan Pekerja MPR
yang pada waktu itu ikut simulasi tuh, 5 kotak tuh. Ya iya. Jadi itu harus Tapi kan dihargai. Pak Patrialis tahu di mana pelakunya juga. Iya, saya kan pelaku sejarah 5 juga. kotak suara dan 5 surat suara itu Iya. gampang sekali dicurangi, Pak. Nah Ya. itu Saya persoalan memantau pemilu sejak persoalan tahun 2000, curang-mencurangi 2004. itu bukan persoalan Mahkamah Konstitusi. Loh iya, tapi ada jangan undang-undang perspektif dasarnya itu. yang diubah. Nah, ini- Ubahlah undang-undangnya. yang begini nih. Perbaiki. Nah, itu juga saya setuju tuh. Ah, itu. Maksudnya saya begini, kalau memang kita mau berpikir positif, MPR ya amandemen segera untuk kasus ini. Apa masalahnya? harusnya. Tapi kalau menutup diri, ini repot nggak bakal jadi nih. Nah harusnya Nggak bakal Bung, jadi. seperti Bung akui, itu memang tugasnya MPR. Berikanlah masukan oleh Perludem kepada MPR. Nah ini MPR bisa, kan ada. ini bisa jadi entry point Ini bagi ada tim kajiannya di sini nih. kan begini Pak, kan begini. Bung Taufik Basari ada di sini. Tadi saya kira dalam pertimbangan MK juga begitu. Undang-undang pemilu ini dimandatkan oleh MK lewat putusan yang tahun 2019 ya. Oh, oke. 2019 itu untuk segera dirubah oleh pemerintah dan DPR. Enggak terjadi tuh. Tapi Begitu sebetulnya- juga ini sudah masuk dalam prolegnas revisi, gerakan di DPR nggak ada Pak. Nah, Jadi itu yang perlu kita niat dorong. dari pemerintah dan DPR untuk melakukan perubahan undang-undang Kita itu tanya ke wakil parpol deh kalau itu gitu. memang problematik. Bang Tobas Pak. udah ketawa-tawa. Nah ini mestinya jadi upaya untuk mempercepat itu. Bang Tobas, Kalau mungkin menurut saya komentar soal ini, Bang. begitu, gitu ya. Ya jadi memang kembali kan berarti kan diakui bahwa itu adalah ranahnya pembuat undang-undang DPR dan Presiden. Iya. Ya. Bukan ranahnya Mahkamah Konstitusi yang memutus apakah undang-undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi. Ya. Tapi bisa Nah, dibalik. Bu. sayangnya tadi Bung Jerry tadi juga kan kita kan rumit nih, jadi rumit nih, mentok sana mentok sini. Negara ini memang rumit Nah, Pak. Jadi, memang akhirnya sayangnya karena dia tidak bisa dilaksanakan karena mentok sana mentok sini ini, kan solusinya akhirnya juga nggak terbatas mentok. dan tidak baik. Nggak Misalnya, mentok sebenarnya, Bang. apakah dengan putusan MK lagi supaya ini menjadi perbaikan atau dengan amandemen? Nah, masalahnya amandemennya kan jadi amandemen yang terpaksa dilakukan akibat dari putusan, bukan karena ada kebutuhan rakyat. Ya itulah aspirasi resiko kan, rakyat. itu dengan Nah, resiko. iya, tapi ya itu kan semua putusan MK begitu, termasuk putusan terhadap syarat calon wakil presiden. Nah iya, lagi gini. Dia terpaksa harus merubah konstitusi itu. Oke. Enggak, Iya dong. konstitusinya tidak dirubah kalau itu. Kalau ini kan gini. Iya kan Tadi karena soal ada teks. peristiwa politik yang berbeda sehingga nggak berujung pada perubahan konstitusi. Itu kan Apalagi mau mendesak hari pendaftaran. Nah, Ini itu kan ada ruang untuk memikirkan dan apa oleh ini. MK sudah dinyatakan bahwa putusan itu bermasalah. Jadi kan sudah ada menyatakan bahwa Sekalipun bermasalah. bermasalah kan Cuma tetap masalahnya dilaksanakan, adalah tetap jalan. Tetap jalan kan Nah, 90. Tetap jalan. Karena putusan MK-nya juga tidak mempengaruhi apakah itu dijalankan Ya, atau itu tidak. kan Ya bukan. iya, tapi justru begini, tapi itu. tidak apple to apple perbandingannya. Kenapa? Karena yang jadi soal adalah konstitusinya tadi cuma sedikit kok, 5 tahun sekali DPR dipilih oleh pemilu. Udah itulah yang harus dijaga, Dijaga tidak dari bisa situ. ada yang lain. Iya kan berarti kan pilih